Pertama, terpuji, yang kedua, tercela. Jadi takut kepada Allah, ada yang terpuji, ada yang tercela. Tadi perasaan takut yang disertai dengan perendahan diri, pengagungan, dan tundukan kepada Allah. Maka ini adalah jenisnya ibadah yang harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, rasa takut kepada Allah terbagi dua macam pulang. Kan tadi takut terbagi 4. Yang pertama adalah takut yang bernilai ibadah. Kalau itu ditujukan kepada Allah, takut yang disertai dengan merendahkan diri, mengagungkan dan ketundukan kepada Allah. Kemudian, takut kepada Allah terbagi dua macam. Takut kepada Allah terbagi dua macam. Pertama, terpuji, yang kedua tercela. Pertama, terpuji, yang kedua tercela. Jadi takut kepada Allah, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kapan dikatakan terpuji? Kalau rasa takutnya kepada Allah menyebabkan dia bertakwa kepada Allah. Kalau rasa takutnya kepada Allah menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terpuji. Kemudian ada juga rasa takut kepada Allah tapi membuat pelakunya tercela. Apa maksudnya? Maksudnya adalah rasa takut kepada Allah yang menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah. Takut kepada Allah yang membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang sangat banyak melakukan kemaksiatan, keburukan dan seterusnya. Sehingga dia merasa banyak sekali dosa yang dia lakukan sehingga dia takut kepada Allah dan memutuskan rahmat, dan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Dia merasa kejahatan yang dia lakukan sangat banyak. Akhirnya membuat dia berputus asa karena takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah jenis seperti ini yang membuat dia berputus asa dari rahmat Allah, maka ini menjadi tercela. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan siapa saja yang melakukan dosa sebanyak apapun, walaupun dosa yang dikerjakan melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, macam yang kedua dari takut adalah takut yang tergolong kesyirikan. Yang pertama tadi adalah takut yang bernilai ibadah. Ketika perasaan takut dia tujukan kepada Allah disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan kepada Allah, maka bernilai sebagai ibadah. Yang kedua, takut yang tergolong kesyirikan. Takut yang tergolong kepada kesyirikan. Maka ini terbagi tiga macam. Tiga macam. Yang pertama, memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah. Kembali kepada yang pertama. Kan yang pertama tadi apa? Takut yang bernilai ibadah. Yaitu takut kepada Allah disertai dengan pengagungan, perendahan diri dan ketundukan. Ternyata dia tujukan kepada selain Allah. Ketika dia takut dengan berhalanya, ya, ternyata perasaan takutnya disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan kepada berhala, maka ini apa? Syirik besar. Ketika apa tadi? Memalingkan takut ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takut disertai dengan ketundukan, perendahan diri dan pengagungan. Contoh yang lain seperti seseorang yang tidak berani masuk ke kuburan, ya, kuburan keramat misalnya, dengan berjalan tegak, sehingga dia masuk dengan cara merangkak. Kenapa dia merangkak? Takut kepada si penghuni kubur. Kubur ini kuburan keramat, sehingga ketika dia memasuki area kuburan tadi, perasaan takutnya disertai dengan penghinaan diri dan perendahan. Lalu dia apa? Akhirnya merangkak ke area kuburan tadi. Maka jenis takut seperti ini kan tidak boleh kepada selain Allah.
Maka ini jatuhnya adalah syirik besar. Kemudian yang kedua, ya, tergolong kesyirikan juga adalah takut kepada mayit. Nah, takut kepada mayit. Dan dia beranggapan bahwa si mayit ini bisa mendatangkan kemudorotan. Takut kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan dia meyakini bahwa orang yang sudah meninggal dunia ini bisa mendatangkan kemudorotan. Ini juga masuknya adalah ke dalam syirik besar. Karena Allah tidaklah menjadikan itu sebagai sebab untuk kemudaratan. Ya. Contohnya juga adalah seperti seseorang yang melewati kuburan. Ya. Kemudian dia takut dan khawatir mayitnya akan bangkit dan membunuh dia. Maka ini juga tergolong kesyirikan. Kenapa demikian? Ya. Karena tadi Allah tidak meletakkan itu bisa memberikan mudarat. Sama halnya seperti kalau kita pergi ke suatu lautan. Kita akan selamat, tidak kena mudarat kalau kita memakai baju hijau. Nah, kaipian baju hijau. Kita selamat. Berarti kan meyakini jin penguasa lautan tadi ya, bisa memberikan mudarat kepada kita kalau kita kadang memakai warna hijau. Maka ini juga kategorinya adalah kesyirikan. Takut seperti ini adalah kesyirikan. Allah tidaklah meletakkan mudarat kepada penghuni lautan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, termasuk kesyirikan adalah takut pada makhluk disertai anggapan bahwa makhluk tersebut memberikan kemudaratan secara tersendiri. Maka ini juga adalah kesyirikan karena yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain seperti makhluk itu hanya sebagai sebab. Ketika dia bisa mengakibatkan kemudaratan, tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini sesuatu ini bisa membahayakan dengan sendirinya, maka ini kesyirikan. Maka ini apa kesyirikan? Kemudian macam yang ketiga dari takut. Yang pertama tadi adalah takut yang bernilai ibadah. Yang kedua adalah kesyirikan. Yang ketiga adalah takut yang tergolong maksiat. Tidak sampai kepada derajat syirik. Tapi dia adalah haram, dosa besar. Ya. Seperti seseorang anak ya membelikan abahnya rokok karena takut lawan abahnya. Karena apa? Takut lawan abahnya. Berarti dia mengutamakan takut abahnya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si kanakan ini karena inya kadawani lawan abahnya, dia nukarakan abahnya misalnya rokok kah atau minuman keras kah karena takut lawan abahnya. Maka kalau anak ini sudah balik, maka dia melakukan dosa besar. Karena dia mengutamakan takut makhluk dibandingkan dengan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang tergolong maksiat adalah catatannya apabila menyebabkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban. Apabila menyebabkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban. Misalnya dia tidak sholat karena takut dimarahi oleh seseorang. Atau misalnya melakukan hal yang diharamkan karena takut kepada manusia. Contoh tadi, dia membelikan abahnya bir karena takut kalau tidak membelikan dimarahi oleh ayahnya. Maka ini juga tergolong adalah kemaksiatan, tidak sampai kepada syirik besar. Contoh yang lain adalah seperti seseorang yang meninggalkan dakwah. Kenapa ampih berdakwah? Karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Takut dihinakan oleh masyarakat. Apalagi pas bulan Rabiul Awal misalnya. Kita jelaskan berbagai macam penyimpangan, tidak menyebutkan secara khusus, secara umum saja kemungkaran-kemungkaran, maka tidak jadi kemudian dia berhenti dari berdakwah hal-hal yang berkaitan dengan bulan tersebut. Kenapa? Takut dia dikucilkan oleh keluarganya, dihinakan oleh tetangganya. Maka ini juga termasuk kategori apa? Yang tergolong maksiat.
Padahal dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak jadi berdakwah karena khawatir ditinggalkan masyarakat kah, takut orang tuanya menjauh dari dia kah. Maka ini tergolong perbuatan maksiat. Kemudian takut yang keempat ya, takut yang keempat adalah takut yang bersifat naluri atau tabiat. Takut yang bersifat naluri atau tabiat. Yaitu takut kepada sesuatu yang secara sebab dia bisa membahayakan. Takut kepada sesuatu yang secara sebab, secara sunnatullah aturan Allah, dia bisa membahayakan. Contohnya adalah takut kepada api. Api Allah ciptakan karena dia bisa menyebabkan kebakaran, terbakar, hangus, gosong, dan seterusnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Api ini menyebabkan seseorang terbakar. Maka boleh enggak ketika kebakaran dia takut dengan api? Maka jawabannya boleh. Karena pada api Allah letakkan sebab bisa mengakibatkan terhangus atau luka dan seterusnya. Sama halnya seperti seseorang yang takut singa. Secara sebab singa bisa melukai, bisa membunuh nyawa kita. Contoh yang lain, ular kobra. Maka boleh nggak kita takut dengan ular kobra? Jawabannya boleh. Secara naluri kita takut kepada kobra karena memang secara sebab dia bisa membahayakan. Maka kadang boleh kita menantang. Allah juga aja yang menentukan. Memang Allah yang menentukan. Maka ular kobra itu akan berjalan sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Secara sebab dia bisa mematikan dengan bisanya. Sama halnya kayak api, orang membawa lading ya. Maka jangan ditantang-tantang. Allah juga aja bukan seperti itu ya. Maka tidak boleh. Jadi dalam artian ketika takut ini bersifat naluri ya, maka itu tidak mengapa. Catatannya adalah ketika secara zahir dia bisa memberikan mudarat secara sebab. Memang Allah yang menentukan, tetapi secara sebab Allah meletakkan itu bisa menjadikan kita ada mudarat dan bahaya. Maka seperti cerita kisah dari Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika beliau membunuh seseorang, kan nggak sengaja nih. Ketika memukul, sekalinya orangnya meninggal dunia. Berarti kan tamparan sidin sangat keras. Maka beliau lari. Khaifai yataraqqab, kata Allah. Khaifai yataraqqab. Beliau lari dalam keadaan takut sambil mengawas-ngawasi. Jangan-jangan ada yang mengejar beliau. Maka takut seperti ini, takut yang mubah dibolehkan naluri ketika orang-orang memiliki kekuatan, ya. Kemudian Fir'aun memiliki bala tentara dan pasukan dan macam-macam, maka beliau dibikin takut. Maka ini tidak mengapa, karena secara naluri Fir'aun dan bala tentaranya bisa memberikan mudarat. Ya. Maka ini tidak mengapa, termasuk perkara yang mubah. Kemudian para ikhwah sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasannya adalah berkaitan dengan jenis ibadah adalah takut kepada Allah. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam rangka menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah yang harus kita pelajari, di antaranya adalah tentang bagaimana hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman dan siksa Allah sangatlah pedih dan keras. Dan itu dibuktikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjelaskan tentang hukuman siksa yang paling ringan yang Allah berikan kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Asalnya Abu Thalib ini sangat keras siksaannya, tetapi karena syafaat Nabi maka diringankan. Walaupun diringankan, maka ternyata azabnya begitu pedih dan sangat menyiksa. Maka dia diperintahkan untuk memakai sandal atau terompah, kemudian anggota tubuh yang paling jauh, otak,
mendidih. Lalu bagaimana dengan anggota yang dekat dengan sendal tersebut? Dengan mengetahui bahwasanya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala membuat kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Maha mengetahui terhadap segala perbuatan kita, Allah tidak lupa dengan apa yang kita kerjakan, ya. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan kita dan seterusnya, maka ini pasti melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah riwayat, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan tentang takut kepada Allah. Kata beliau, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Nah, jadi ilmu itu kata beliau adalah rasa takut kepada Allah. Makanya dengan seseorang menuntut ilmu agama pasti akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji dalam Al-Qur'an tentang para ulama. Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Apa pujian Allah kepada mereka? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya ulama yang takut kepada Allah. Kenapa para ulama ini dikatakan merekalah orang yang paling takut kepada Allah? Jawabannya adalah karena mereka memiliki ilmu agama. Mereka mengetahui tentang sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semakin berilmu maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu berbanding lurus dengan rasa takut. Kalau ilmunya benar, yang dia pelajari benar, dia mempelajarinya ikhlas karena Allah, itu pasti menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap hari dalam seminggu banyak 4 kajian, ya. Setiap malam ada kajian di mana-mana, bahkan subuh juga ada kajian. Maka kita bisa muhasabah terhadap diri kita masing-masing sejauh mana ilmu tersebut menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau seandainya kita belajar menuntut ilmu kemudian tidak menumbuhkan rasa takut, ini berarti ilmu apa yang dipelajari? Atau ternyata niatnya kelirukah, niatnya salahkah? Sehingga ilmu tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah dengan belajar, menuntut ilmu, mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah adalah sosok yang paling berilmu. Sosok apa? Yang paling berilmu. Sehingga beliau mengatakan dengan bersumpah dengan nama Allah, wallahi inni la'a'lamukum billah azza wa jalla wa akhsyakum lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut di antara kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah orang yang paling berilmu, paling mengenal tentang Allah, maka beliau adalah sosok yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dengan belajar, menuntut ilmu, mengetahui nama-nama dan sifat Allah, ini menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Di antara cara kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah dengan mengetahui bagaimana azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah bercerita tentang kesengsaraan yang dialami oleh penghuni neraka Jahannam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di atas mereka penduduk neraka ada lapisan-lapisan dari api dan juga ada lapisan-lapisan di bawahnya. Di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disiapkan bagi mereka, atas dan bawah. Kata Allah Subhanahu, untuk apa Allah menceritakan tentang keadaan penghuni neraka yang mana mereka diliputi dengan api neraka? Kata Allah, demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab tadi, wahai hamba-hambaku, maka takutlah kepadaku. Jadi Allah menceritakan dan menggambarkan di antara bentuk siksa api neraka adalah di atas, di bawah ada lapisan-lapisan api yang Allah dengannya menyiksa penghuni
neraka. Agar kenapa? Yang mendengar, yang membaca firman Allah Ta'ala ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dengan mempelajari bagaimana siksaan Allah, itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga di antara yang lain adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddatil kafirin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Batu ini seperti batu yang dijadikan berhala, maka itulah bahan bakarnya. Kemudian juga adalah manusia. Maka bahan bakarnya adalah dari neraka ini adalah berupa manusia dan batu. Maka maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takutlah kamu dari api neraka, maksudnya adalah mempersiapkan diri, membuat tameng sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian cara yang ketiga agar menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yaitu sadar dan mengakui kekurangannya dalam ibadah. Sadar dan mengakui kekurangannya dalam ibadah. Maka ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya kurang dan lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu juga membuat dia takut kepada Allah. Contoh misalnya adalah perkara-perkara wajib. Kita tidak membicarakan perkara sunnah. Maka perkara-perkara wajib saja itu cukup banyak, seperti salat berjamaah, berbakti kepada orang tua, silaturahim, menuntut ilmu agama. Maka sebatas mana kewajiban-kewajiban ini kita laksanakan? Apakah sebaik mungkin? Apakah bagaimana? Contoh salat. Ketika salat, apakah dia murni ikhlas karena Allah? Kemudian yang kedua, apakah dia sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian khusyuknya bagaimana? Ya. Kemudian sunnah-sunnahnya bagaimana ketika dia mengerjakannya, ya. Maka yang begini saja kita merasa kurang. Sehingga ketika merasa kurang, maka akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga membuat kita termotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Dengan apa tadi? Dengan sadar mengakui kekurangan kita dalam ibadah. Seperti ibadah yang wajib. Contoh berbakti kepada orang tua. Mungkin sebagian orang memahami berbakti kepada orang tua pas kuitan masih hidup saja. Mbah Sidin meninggal, rasa kereda hubungan lagi, maka itu salah. Maka yang dinamakan dengan berbakti kepada orang tua, Sidin masih hidup atau meninggal duniakah, kita tetap berbakti kepada mereka. Kan berbakti kepada orang tua itu terjemah bahasa Indonesia. Apa maksudnya berbakti kepada orang tua? Berbuat baik kepada orang tua. Sidin hidupkah atau sudah meninggal? Maka terkadang sebagian anak kalau Sidin sudah meninggal dunia, ya rasa kereda lagi kewajiban berbakti kepada mereka. Padahal tetap ada kewajiban berbakti kepada mereka. Caranya apa? Mendoakan kebaikan kepada mereka, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pian punya harta, sedekahkan atas nama Sidin. Kalau pian sudah haji sekali, haji pulang, maka niatkan badal hajikan untuk Sidin. Itu berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi Sidin masih hidup. Begitu mudah kita berbakti kepada mereka. Pian transfer duit 1 juta sebulan. Kalau Sidin meninggal kan kata lagi Sidin meninggal, kata lagi kan transfer duit. Tapi kalau masih hidup, sangat banyak pintu-pintu kebaikan yang kita bisa lakukan kepada orang tua. Bahkan hanya sekedar menggembirakan hati orang tua saja berbakti sudah. Pian misalnya orang yang paling kada berduit seBanjarmasin. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, himungi hati Sidin. Misalnya Sidin ini kerinduan kegandangan bana lawan cucu. Nah, kita bisa anak. Kita bawa beelang lawan cucu kita. Kedadan yang dibawa karena kita kada berduit. Tapi dengan adanya kita membawa anak, Sidin himung dielangi cucu, itu juga berbakti kepada orang tua. Atau misalnya pian bujuri atap Sidin nang rusak. Atau misalnya ada keramik nang pacah, pian bisa membenarkan. Itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Nah, maka
ketika kita memahami ternyata kita banyak lalai dan kurangnya dalam berbakti kepada orang tua, maka akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Bukankah Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua? Maka tadi dengan menyadari akan kekurangan kita dalam ibadah, itu bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, cara yang keempat ya, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah dengan menyadari bahwa musibah atau bencana atau hukuman yang diberikan kepada kita agar kita takut kepada Allah. Jadi musibah yang pian alami, bencana yang kita alami bersama. Contoh misalnya kada sing hujanan. Kalau di Banjarmasin ini memang kurang terasa bang faktor kada hujan ini. Coba pian di Palehari. Itu kebanyakan penduduknya mengandalkan sumur ke dalam PDAM. Jadi kalau seandainya tadi ulun ke Palehari, banyak karing sumur. Akhirnya kayak apa? Hendak makan, hendak minum atau mandi, menukar banyu. Maka dapian bayangkan menukar banyu. Namun kita kan masih nyaman PDAM. Di sana kurang lancar ya PDAM. Mungkin selangnya masih halus. Maka mereka kebanyakannya adalah mengandalkan apa? Sumur. Ini sudah jarang hujan, akhirnya karing. Maka kalau minum, mandi, menukar banyu. Kenapa? Allah menghentikan hujan. Ini kan bencana musibah. Kenapa Allah memberikan musibah kepada kita? Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya terjadinya gerhana bulan mata. Apa tujuannya? Hikmahnya adalah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah kebakaran atau dulu kebanjiran atau Covid dulu. Apa tujuannya Allah memberikan musibah kepada kita? Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha Kuasa, Maha Kuat untuk mendatangkan itu semua. Kayak kebakaran, kadang-kala panas terbakar lahan. Jadi bukan karena sengaja dibakar, memang kepanasan lahannya, kebakarnya. Ya. Pian belum pernah merasai. Ulun pernah merasai jalan bulik, kanannya api, kirinya api, tengahnya asap hitam. Subhanallah ya. Itu demikian, menunjukkan itu adalah musibah. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita seperti tertahannya hujan, kebakaran, atau dulunya Covid yang luar biasa, apa fungsinya? Hikmahnya adalah agar kita takut kepada Allah. Allah lah yang membuat itu semua. Dengan kuasanya, Allah lah yang menurunkan itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 59. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda tersebut ya, melainkan untuk menakut-nakuti. Seperti adanya gunung meletus ya, adanya kebakaran, adanya banjir ya, adanya Covid dan seterusnya. Maka tanda-tanda tersebut adalah untuk memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang sangat mampu, makhluk tidak mampu, lemah, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menumbuhkan ketakutan tidak diterimanya amal. Dengan menumbuhkan ketakutan tidak diterimanya amal. Maka di antara ciri orang beriman adalah dia takut akan tidak diterimanya amal. Dan ini juga menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tadi di antara ciri orang beriman adalah dia merasa takut dan khawatir amalnya tidak diterima. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau membangun rumah Allah atau Baitullah ya, bersama dengan anaknya Ismail, maka setiap beliau meletakkan batu ya bersama dengan Ismail, maka mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima. Maka dalam doanya mereka, Ibrahim dan Ismail, mereka berdoa kepada Allah setiap meletakkan batu untuk membangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami, sungguh Engkau adalah Maha melihat dan Maha mengetahui. Jadi ini menunjukkan bahwasanya
seseorang itu harus memiliki perasaan khawatir dan takut kalau amalnya tidak diterima. Dan ini adalah ciri dari orang beriman, sehingga dia melahirkan rasa takut kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal-amalnya. Kemudian para ikhwas sekalian, kita langsung masuk ke dalil pertama berkaitan tentang takut kepada Allah. Maka seperti biasa, kalau kita perhatikan kitab tauhid ini, pasti penulis membawakan dalil berupa Al-Quran. Nanti setelahnya dalil berupa hadis. Maka yang pertama yang dibawakan dalil oleh penulis adalah surah Ali Imran ayat 175. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti engkau wahai Muhammad dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika engkau adalah orang-orang beriman. Maka ayat ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita untuk mengalahkan khauf tabi'i, takut yang sifatnya naluri, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab ayat ini turun berkaitan tentang peperangan yang Nabi alami di perang Uhud. Ketika Nabi alami dan para sahabat di perang Uhud. Jadi, setelah terjadinya perang Uhud, maka orang musyrikin meninggalkan medan perang. Meninggalkan apa? Medan perang. Tetapi Nabi dan para sahabat tetap mengejar mereka. Padahal sebagian orang yang bertemu dengan Nabi saat pengejaran menakut-nakuti Nabi dengan mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Kata mereka yang bertemu dengan Nabi ya saat Nabi mengejar orang-orang musyrikin, yaitu ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, kembali kepada Muhammad, apa katanya? Orang-orang Quraisy yang mereka itu pergi dari medan perang, ya, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang engkau wahai Muhammad. Karena itulah takutlah kepada mereka. Takutlah apa kepada mereka? Maka Nabi SAW ketika diancam dengan demikian harus takut kepada mereka karena mereka mengumpulkan pasukan. Maka Nabi tidak gentar dan tetap mengejar mereka. Kemudian, ketika itu Allah menurunkan firman-Nya, ya ini, "Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang menakut-nakuti engkau ini hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika engkau orang-orang beriman. Maka memang para ulama tafsir berselisih pendapat siapa yang menakut-nakuti Nabi ini. Ada yang mengatakan dia adalah salah seorang dari orang munafik. Yang mana ini ditumbuh di kota Madinah, orang munafik ya. Yang secara zahir dia menampakkan keislaman namun masih menyembunyikan kekafiran. Sehingga ketika berpapasan dengan Nabi mengejar orang-orang musyrikin, orang munafik ini mengatakan, orang musyrikin itu mengumpulkan pasukan. Kamu takut kepada mereka? Namun Allah menurunkan ayat agar bahwasanya Allah tidak takut kepada mereka dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tadi ulun sebut bahwa ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk mengalahkan takut secara tabiat. Ketika musuh memiliki pasukan yang besar, jumlah lebih banyak, kemudian pedang lebih lengkap, secara naluri bisa nggak takut? Iya. Secara naluri tabiat dibolehkan takut. Tapi dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, maka takut secara tabiat harus dikalahkan. Sama seperti ketakutan kita kepada musuh. Misal musuh badannya besar, jumlahnya banyak. Tetapi ketika Allah memerintahkan jihad, kita harus mengalahkan takut secara naluri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh
takut ya. Sekalipun secara asal memang tabiatnya takut, ini musuh lengkap senjata macam-macam. Tetapi ketika Allah memerintahkan berjihad, maka wajib untuk berjihad. Dia harus mengalahkan takut secara naluri tadi. Jadi intinya adalah di sini Nabi SAW Allah perintahkan untuk mengalahkan takut secara naluri dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, janganlah engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kemudian Allah katakan, jika kalian adalah orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada Allah lebih diutamakan dengan takut kepada makhluk. Sekalipun secara sebab dia bisa memberikan mudarat dan bahaya. Maka lebih mengutamakan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua berkaitan tentang takut kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka perhatikan di sini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, kan di sini Allah mengatakan sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid. Siapa itu? Ya. Maka di sini ada 5 yang dikatakan dia benar-benar memakmurkan masjid. Kemudian timbul pertanyaan, apa maksud dari memakmurkan masjid? Maka ada 2 makna yang terkandung dari memakmurkan masjid. Makna pertama adalah membangun masjid. Makna pertama apa? Membangun masjid. Makna yang kedua adalah meramaikan masjid dengan ibadah. Meramaikan masjid dengan ibadah. Ulang-ulang. Pertama maknanya adalah memakmurkan dalam artian membangun masjid. Makna yang kedua adalah memakmurkan dalam artian meramaikannya dengan ibadah. Nah, maka ketika seseorang ini dibawakan kepada makna yang kedua, ya, maka makna yang paling kuat wallahu a'lam bishawab dibawakan kepada makna yang kedua, yaitu meramaikan masjid dengan ibadah. Maka orang yang benar-benar memakmurkan masjid harus melengkapi 5 syarat ini. Tidaklah dia dikatakan orang yang benar-benar memakmurkan masjid kecuali dengan melengkapi 5 syarat ini, sebagaimana dalam ayat ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada orang yang memakmurkannya adalah orang yang beriman. Misal ada orang kafir, ini kerja bakti, membangun masjid, ya, dicat macam-macam. Apakah dia memakmurkan masjid? Maka jawabannya tidak, karena dia tidak beriman. Syarat yang kedua adalah beriman kepada hari kiamat. Ada nih misalnya kelompok dikatakan dalam Islam, tapi kelompok ini diantara kesesatannya adalah tidak percaya dengan hari kiamat. Maka juga kalau dia sholat, memakmurkan macam-macam dia lakukan di dalam masjid, maka tidak dikatakan sebagai memakmurkan masjid. Kenapa? Karena tidak beriman kepada hari kiamat. Kemudian syarat yang ketiga adalah melaksanakan sholat. Nah, ada orang nih membangun masjid, subhanallah, tapi sidin kena sembahyang. Sidin yang membangun, sidin yang kena sembahyang, maka tidak dikatakan sebagai memakmurkan masjid. Kalau misalnya gotong royong membersihkan masjid 4 sidin, ketika begawian 4 macam-macam, ya, tapi sidin kena sembahyang, maka tidak dikatakan sebagai memakmurkan masjid. Kemudian syarat yang keempat adalah menunaikan zakat. Misal sidin ini beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga, sholat tetapi kada berzakat. Tapi sidin sibuk di masjid menuntut ilmu macam-macam, tetap tidak dikatakan memakmurkan masjid. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjalankan syariat, maka dia tidak takut terhadap celaan manusia. Ketika misalnya sidin ini kujuk-kujuk hendak sembahyang, menuntut ilmu agama, ada yang menyambati,
maka Sayyidin kada takut terhadap celaan tersebut. Ketika Sayyidin berpenampilan sesuai sunnah Nabi, Sayyidin berjanggot, keluarga Sayyidin kadang berjanggotan. Ternyata binian berataan misalnya kada. Contohnya adalah ada adingnya, ada pamannya, abahnya ya. Sayyidin seorang nang kada nang berjanggot kayak gitu nah. Maka Sayyidin tidak takut celaan kuitannya, adingnya, pamannya dalam rangka apa? Mengamalkan sunnah. Kemudian, misalnya bagi perempuan, menutup aurat, longgar, terkadang diejek oleh sebagian keluarga. Maka beliau ini tidak takut ejekan keluarga karena beliau takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, 5 syarat yang dia lakukan, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari kiamat, yang ketiga sholat, yang keempat zakat, tidak takut kepada Allah, maka dia dikatakan sebagai memakmurkan masjid. Memakmurkan apa? Masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ketika dia memakmurkan masjid dengan melengkapi 5 syarat ini, maka ayyakunu minal muhtadin. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita sambung lagi berkaitan dengan takut kepada Allah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.